Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana siang hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-26 halaman 69. Bab yang ke-26 halaman 69 tentang silaturahim. Bahasan tentang silaturahim sudah kita bahas dari pertemuan sebelumnya, dan kita akan memasuki hadis yang ke-49 insyaallah ta'ala. Ya, hadis yang ke-49 bab yang ke-26 tentang silaturahim. Sebagaimana pernah kita sebutkan, arti dari silah yang artinya adalah menyambung atau menggabungkan. Ar-Rahim maknanya adalah rahim, tempat janin. Sebelum seorang ibu melahirkan itu disebut dengan rahim. Dan disebut juga dengan rahim adalah mereka keluarga, saudara, ataupun kerabat karib. Keluarga dekat. Tentang silaturahim ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam hadis yang ke-49, An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan anna a'rabiyan arada lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, pernah suatu ketika ada seorang A'rabiyan. A'rabiyan ini orang Arab Badui, orang gunung begitulah, orang pelosok, di mana tiba-tiba dia mencegat Rasul di dalam perjalanan. Karena memang seringkali kita mendengar tentang orang Arab Badui ini kurang sopan lah begitu. Tetapi walaupun demikian ada hikmah yang besar di mana orang Arab Badui ini kalau ketemu Rasul atau ketika dia menemui Rasul dalam keadaan mendadak seperti ini,
ada sesuatu yang akan ditanyakan. Dan sahabat itu bisa mengambil manfaat dari pertanyaan orang Arab Badui. Ketika dia mencegat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanannya, maka dia mengatakan faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar. Kabarkan kepadaku ya Muhammad, amalan apakah yang mendekatkanku ke surga? Dan amalan apakah yang menjauhkanku dari api neraka? Wah, ini pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan apa? Pertanyaan berbobot. Amalan apa yang memasukkan seseorang ke surga? Dan amalan apa yang menjauhkan dari neraka? Ini pertanyaan bukan pertanyaan remeh. Tetapi karena memang yang ditanya adalah ahlinya, yaitu Nabi SAW, maka beliau pun menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun juga. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan menyekutukannya. Kemudian yang keduanya wa tuqimus sholata. Amalan yang kedua, engkau mendirikan solat. Yang ketiga wa tu'tiyaz zakata. Yang ketiga, hendaklah engkau menunaikan zakat, membayar zakat. Dan yang keempat, watasilur rahima, dan sambunglah silaturahim. Sambunglah ya silaturahim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-49 ini, dari bab silaturahim, yang pertama, memperhatikan adab dan etika di dalam bertanya. Apa di antara adab dan etika seorang ketika bertanya? Pertama adalah kepada ahlinya. Di sini orang Arab Badui bertanya amalan yang memasukkan ke surga dan amalan yang menjauhkan dari neraka. Beliau bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini memang urusan yang besar, urusan apa? Dunia dan akhirat, urusan agama. Maka bertanya kepada ahlinya, ini adab yang pertama. Wong kita aja kalau motor rusak, datangnya kemana? Bengkel. Sakit gigi, datangnya ke dokter gigi. Ya, kenapa? Karena ahlinya, begitu maknanya. Ya, nggak ada orang ya sakit gigi datangnya kemana? Ke bengkel motor, ya gimana? Mau dicopot itu gigi pakai obeng. Ya. Maka datang kepada ahlinya. Itu urusan dunia. Kita datang kepada ahlinya. Motor rusak, datang ke bengkel motor. Giginya yang rusak, datang ke dokter gigi. Apalagi urusan yang berkaitan dengan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Maka datang kepada ahlinya. Dan ini Arab Badui ini tahu, tanyanya kepada siapa? Rasul. Ya, bertanya kepada Nabi SAW. Tidak sembarangan dalam urusan agama. Kalau kita motornya rusak, datang ke yang bukan ahlinya, paling banter rusak lagi. Atau mogok, selesai. Tapi kalau urusan yang berkaitan dengan keselamatan di dunia dan di akhirat, ya, ini enggak main-main. Tidak ya,
bukan perkara yang remeh. Oleh sebab itu katanya seorang ulama yang bernama Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya agama ini, ilmu agama adalah, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kemudian beliau mengatakan fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan kepada siapa engkau mengambil ilmu agama. Ilmu agama ini apa? Sesuatu yang besar, sehingga beliau mengatakan fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah kepada siapa engkau belajar. Perhatikanlah apa? Ya, di dalam engkau belajar. Nah, kemudian adab yang kedua adalah etika dan adab di dalam bertanya itu dengan ringkas, jelas. Makanya Arab Badui ini bertanya, ya, akhbirni ma yuqarribuni minal jannati wa yubaiduni minan nar. Sampaikan kepadaku apa amalan yang memasukkan seseorang ke surga dan menjauhkan dari neraka. Ini pertanyaan yang singkat, jelas. Jadi kalau mau tanya itu jangan muter-muter, sampai yang ditanya juga ikut pusing. Tanya langsung, singkat, jelas. Dan muter ngalor ngidul ngetan ngulon. Pertanyaannya nggak ada pertanyaan, cuman ini ya curhat lah. Ya, ternyata apa? Ternyata ustadznya yang udah mumet duluan, bukan pertanyaan. Jadi diantaranya itu. Kemudian yang ketiga diantara etika dan adab di dalam bertanya adalah bertanya sesuatu yang manfaat. Sesuatu yang bermanfaat dan ingin mengamalkan. Ya. Dan ini bermanfaat dalam urusan keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena yang ditanya amalan yang menyelamatkan nanti di akhirat. Ya. Bertanya yang manfaat. Ya. Kadang-kadang ada orang pertanyaannya nggak manfaat. Ya. Pertanyaan apa? Kurang manfaat. Ya. Ustaz, kalau orang di planet Mars itu sholatnya ngadepnya kemana ya, Tat? Kamu ke sana dulu, nanti kalau dari sana WA saya. Begitu jawabannya. Ya. Jadi apa? Disebutkan tadi adab di dalam bertanya pertama kepada ahlinya, dan ini yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang kedua pertanyaan dengan jelas, singkat. Dan yang ketiganya ya pertanyaan yang bermanfaat dan ada ingin mengamalkan, bukan pertanyaan manfaat tapi ngetes. Pertanyaannya menjebak, bukan. Naam. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, faidah yang kedua. Faidah yang kedua dari hadis ini adalah menjauhi perbuatan kesyirikan. Ini yang pertama, amalan yang pertama yang Rasul mengabarkan dalam hadis ini, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Maka yang pertama adalah kunci jalan yang menyelamatkan seorang di hari kiamat nanti adalah dengan bertauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan engkau menyekutukan Allah. Apa makna menyekutukan? Makna menyekutukan itu menjadikan tandingan bagi Allah, menduakan Allah di dalam beribadah. Ketika di masjid doanya kepada siapa? Doanya kepada Allah, mintanya kepada Allah, angkat tangan minta kepada Allah. Tapi ketika di kuburan, apalagi kuburan orang yang dianggap soleh, kuburan keramat,
diminta tuh yang mati. Ya. Doanya kepada siapa? Doanya kepada orang yang telah mati. Padahal tadi habis sholat, kemudian doanya kepada Allah, mintanya. Ketika datang ke kuburan keramat, mintanya di situ. Nah, ini yang disebut dengan perbuatan kesyirikan atau yang disebut dengan apa? Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Ketika Idul Adha, menyembelih kambing, menyembelih sapi, dia niatkan lillah. Tetapi ketika apa? Ya, tanggal 1 Suro misalnya, atau 1 Januari, atau 1 Agustus, menyembelihnya kepada apa? Diperuntukkan, diniatkan untuk jin. Untuk jin laut, jin hutan, ya, entah jin apa lagi. Ya. Padahal sebelumnya telah berkurban untuk Allah. Kenapa ketika menyembelih yang kedua dia berikan, dia persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Loh, ini kan bukan kesyirikan, ini sedekah. Kalau mau sedekah, kenapa sih nyembelihnya harus di pinggir pantai? Kan bisa di rumah, di halaman, di kebun, di depan masjid, nggak apa-apa. Kalau itu sedekah, kenapa sih waktunya harus ditentukan? Kenapa sih harus 1 Agustus atau 1 Suro atau 1 Muharram? Kenapa sih harus ditentukan? Kan bebas. Kan nggak harus tanggal 1, nggak bulan itu, bisa bulan-bulan yang lain. Kalau memang itu adalah sedekah, kenapa harus ada yang dilarung? Kemudian ada keyakinan kalau balik lagi kepalanya, wah nggak diterima. Kalau kepalanya hilang kena ombak, diterima. Maka amalan yang pertama yang Rasul menyebutkan sebagai jalan keselamatan dunia dan akhirat, kata Nabi SAW, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Kemudian yang keduanya apa? Yang keduanya Rasul mengabarkan wa tuqimus sholata, dan engkau mendirikan sholat. Ini jalan yang kedua, yaitu setelah engkau beriman kepada Allah, maka yang keduanya adalah mendirikan sholat. Wa tuqimus sholat, bukan sekedar melaksanakan, bukan sekedar penggugur kewajiban, tetapi disebutkan wa tuqimus sholat, maknanya adalah dengan melaksanakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya. Jadi nggak sekedar asal sholat. Makanya disebutkan wa tuqimus sholat. Kenapa? Karena sholat adalah amalan yang pertama di hari kiamat nanti yang akan kita pertanggungjawabkan, sebelum amalan-amalan yang lain. Bahkan sholat ini sebagai rukun di dalam Islam. Setelah 2 kalimat syahadat, Rasul mengatakan antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Selain bahwa salat itu adalah rukun Islam, kemudian amalan yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawabkan pertama nanti pada hari kiamat. Dan sholat ini adalah sebagai pembeda antara orang mukmin, orang muslim dengan orang non muslim. Sholat adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Kadang-kadang ada orang dapat hidayah masuk Islam, bagus, dapat hidayah, alhamdulillah, tapi nggak sholat. Padahal ini adalah termasuk dalam rukun Islam yang diwajibkan.
Enggak sekedar syahadat masuk Islam selesai. Kenapa? Karena sholat ini adalah sebagai kunci jalan keselamatan. Makanya Rasul mengatakan wa tuqimus shalah. Ya. Kadang ada orang, ya, agamanya apa Pak? Muslim, sholat enggak, bagaimana? Bukankah sholat itu sebagai pembeda? Ya. Pembeda dari orang yang tidak beriman. Tetapi kalau beriman, katanya orang Muslim, kenapa enggak mau sholat? Malah sholatnya setahun cuma 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Paling tambahannya Jumatan kalau ingat. Jumatan kalau ingat. Karena ada orang yang nggak ingat. Ya. Tanya sholat Jumatan hari apa ya? Sholat Jumat itu hari apa ya Pak? Lah. Nah, jadi Rasul mengatakan wa tuqimus shalah. Yang ketiganya wa tu'tiyaz zakata. Yang ketiganya wa tu'tiyaz zakat. Setelah beribadah pada Allah, menjauhi kesyirikan, kemudian sholat, yang ketiganya kata Nabi wa tu'tiyaz zakah. Engkau membayar zakat. Apa itu membayar zakat? Mengeluarkan, ya, harta dengan ukuran yang telah ditentukan. Mengeluarkan harta dengan ukuran yang telah ditentukan, dari harta yang telah ditentukan, dari harta yang telah ditentukan, kemudian untuk orang-orang yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, saya ulangi. Rasul mengatakan wa tu'tiyaz zakah, dan hendaklah engkau membayar zakat. Maka zakat adalah apa tadi? Mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu, maksudnya 2,5%. 2,5% ditentukan dari harta yang telah ditentukan. Enggak semuanya, dari emas, dari perak, ya, hasil panen dari, kemudian dari hewan-hewan ternak. Enggak setiap harta itu dizakati, enggak ada yang wajib untuk dia zakati, ada yang enggak. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan. Siapa? Enggak semua orang, tapi udah ditentukan. Siapa? Orang fakir, orang miskin, ya. Kemudian dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Apa syaratnya? Sudah melalui 1 putaran, 1 tahun. Kemudian dengan nisabnya, dengan harta, jumlah harta yang sudah mencapai nisabnya, ukuran minimal dia sudah wajib, ya, ukuran dia sudah wajib membayar zakat. Enggak setiap orang punya uang bayar zakat, enggak, tetapi sudah sampai ukuran minimal belum. Nah, ini ya di dalam zakat. Sehingga jangan sampai kita melupakan. Kalau dulu zaman ya khalifah, ya, itu ada yang mengingatkan, ada di data. Ada di data, maaf Pak atau Bu, ya jenengan ini sudah 1 tahun. Gimana, apakah sudah bisa mengeluarkan zakatnya? Oh belum Pak, ini karena saya uangnya sudah habis Pak. Ya, bahkan saya bukan orang yang harus membayar zakat, harusnya saya yang dizakati Pak. Itu ya ada yang ingatkan. Nanti datang lagi, maaf kita ingatkan, dari amil zakatnya mengingatkan, tahun kemarin jenengan sudah ada, ya sudah ada uang sekian sudah wajib, apa sudah ada ukuran minimal, apakah sekarang sudah bisa mengeluarkan zakatnya karena sudah ada 1 tahun? Oh ya, saya keluarkan zakat saya. Nah sekarang siapa yang mengingatkan? Sehingga hendaklah kita ingat, karena jalan keselamatan dengan menunaikan zakat. Kita nggak ada yang datengin kita minta zakat, kita nggak ada, maka ingat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-35,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tuhma 'alaiha finnari jahannama. Di hari kiamat akan dibakar di api neraka. Siapa mereka? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Dibakar apanya? Dahinya, jidatnya. Dibakar pula lambungnya, dibakar punggungnya. Ya. Kemudian setelah dibakar kepalanya, dahinya, lambungnya dan punggungnya, dikatakan hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya. Ini adalah sebab apa yang kau telah simpan dari harta dan tidak mengeluarkan zakatnya. Rasakan apa yang kau telah lakukan. Disiksa fisiknya dan psikisnya. Ya, fisiknya dibakar. Ya, dibakar, digosok, dahinya, lambungnya, kemudian punggungnya. Enggak sampai situ, ya. Psikisnya juga. Rasakan ini telah apa yang telah engkau lakukan dulu di dunia dengan tidak mau membayar zakat. Maka jalan keselamatan di hari kiamat adalah membayar zakat. Selanjutnya Rasul mengatakan yang keempat, watasilur rahima, dan menyambung silaturahim. Dan menyambung silaturahim. Ini yang bab kita bahas, silaturahim. Dari sini kita mengetahui tidak cukup seorang itu hanya bertauhid, sholat, zakat, tetapi juga jangan dilupakan watasilur rahima, dan engkau menyambung silaturahim. Jangan sampai sholatnya rajin, mutus kekerabatan, mutus keluarga, mutus saudara juga rajin. Kenapa demikian? Karena amalan di dalam Islam itu bukan hanya sekedar penampilan. Bukan sekedar amalan-amalan sholatnya rajin, zakatnya semangat. Tetapi lihat bagaimana hubunganmu dengan kerabat kalian. Bagaimana hubunganmu dengan keluarga. Bagaimana hubunganmu dengan orang tua, saudara, kerabat. Karena ini adalah Rasul ketika ditanya amalan apa yang menyelamatkan di akhirat nanti, Rasul mengatakan setelah beribadah, ya, menjauhi kesyirikan, sholat, zakat, kemudian watasilur rahim. Engkau menyambung silaturahim. Ya, engkau menyambung silaturahim. Enggak cukup cuman yang penting tauhid, yang penting tauhid. Iya, bagus tauhid. Tapi jangan lupakan silaturahim. Jangan lupakan engkau muamalah, sikapmu kepada keluarga. Penampilannya sih mantep, nyunah bener. Ya, pakaiannya islami, jenggotnya panjang, mengikuti sunnah, menjauh kesyirikan. Tapi sikapnya kepada keluarga, sikapnya kepada saudara, sikapnya kepada orang tua, ya, naudzubillah. Jangan sampai, ya. Atau mungkin sholatnya rajin, ya, sholat sunnahnya, apalagi yang wajib, sunnahnya aja rajin, sholat malamnya rajin, ya. Tetapi di dalam bergaul dengan saudara, keluarga ataupun kerabat, ya, ini memutus hubungan, bermusuhan, tidak saling tegur sapa, tidak saling membantu, ya, diputus. Hati-hati. Maka hendaklah hati-hati. Atau zakatnya semangat, jangankan zakat yang wajib, yang sunnah, bangun masjid, ya, bantu orang-orang miskin, bantu orang-orang yang membutuhkan, ya, kasih manusia bantuan makan, sembako, macam-macam. Tetapi lupa memutus silaturahim, ya, tetapi lupa telah memutus silaturahim. Hati-hati. Maka tidak cukup seorang yang selamat di akhirat nanti dengan dia beribadah, sholatnya rajin, zakatnya semangat, tetapi meninggalkan silaturahim atau memutus silaturahim.
Maka Rasul mengingatkan dalam hadis ini, watasilur rahima. Setelah sholat, setelah zakat, dan ingat, bergaulah dengan keluargamu, kerabatmu dengan pergaulan yang baik.